Chris, jika kita mendengar nama ini, pasti pikiran kita akan tertuju pada salah satu senjata tradisional Indonesia yang umumnya digunakan oleh masyarakat Sumatera dan Jawa. Namun siapa sangka, nama Chris di Amerika sana digunakan sebagai nama senjata api bertipe SMG atau submachine gun. Mungkin senjata ini sudah familiar di telinga teman-teman semua, karena senjata ini banyak didapat atau ditemukan di game bertipe FPS. Apalagi waktu zaman PB dulu, ini adalah senjata terfavorit. Tapi sekarang di masa game PUBG tidak begitu terfavorit seperti di game Point Blank dulu. Untuk mendengar materi pada kali ini, jangan lupa teman-teman semua menyiapkan cemilan karena kemungkinan ini akan menjadi materi yang sangat panjang. Oke, untuk tidak berpanjang, mari kita mulai dari sejarah senjata Chris ini. Senjata ini sudah cukup lama dikenal, tepatnya dikembangkan mulai dari tahun 2000-an dan resmi diperkenalkan pada tahun 2007, serta mulai diproduksi pada tahun 2009. Senjata ini dibuat oleh perusahaan Transformation Defense Industries atau TDA. Perusahaan tersebut merupakan hasil gabungan dari JEMA International Company. Sekarang perusahaan berganti nama menjadi Chris USA. Pada tahun 2002, Ranok Kerwart, seorang perancang senjata ini Perancis, mendirikan perusahaan Gamma di Swiss, mulai mengembangkan senjata baru yang kompak serta ringan. Senjata baru ini membuat penggunanya menembak 2 peluru dalam satu lubang. Dalam hal ini, senjata tersebut tidak bergoyang sama sekali. Semua jenis machine gun maupun SMG submachine gun memiliki masalah yang sama, yaitu recoil, daya hentak yang besar. Hal ini membuat pengguna senjata harus sering menggerakkan senjatanya agar bisa menembak pada satu titik. Kejadian ini sesuai dengan hukum 3 Newton atau biasa disebut gaya aksi dan reaksi. Hukum 3 Newton tersebut berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Jika ada benda A memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besaran yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini terkenal sebagai hukum aksi-reaksi. F disebut sebagai aksi dan min F disebut sebagai reaksi. Kalau membahas senjata api, kita juga akan membahas soal fisika. Salah satu pelajaran yang di dalam bangku sekolahan, tetapi itu sedikit gambaran menurut hukum fisika. Para insinyur kemudian mencoba mengatasi masalah tersebut. Mereka mencoba menyiasati hukum 3 Newton tersebut. Setelah melakukan berbagai penelitian, mereka akhirnya berhasil menciptakan sebuah sistem yang diberi nama Christopher V System. Sistem pada senjata ini tetap berdasarkan pada hukum 3 Newton, namun pada sistem ini membuat gaya reaksi di arah ke bawah, sehingga penembak tidak lagi merasakan recoil pada bahunya. Sistem ini mengurangi recoil sampai 60 dan bahkan 90% perubahan arah senjata. Pada SMG biasa, ada berbagai cara untuk mengurangi recoil, di antaranya dengan membuat lubang di ujung laras, namun recoil akan tetap terjadi karena ada gerakan semacam selongsong yang mengarah ke belakang. Para insinyur Chris dengan cerdik mengubah arah kerja selongsong. Dari yang sebelumnya ke belakang
menjadi ke bawah. Mereka menanamkan per agar selongsong bisa kembali ke tempat semula. Itulah cara mereka membelokkan recoil tersebut. Sebuah inovasi yang cerdik yang membuat senjata ini disegani di dunia nyata maupun di dunia game. Inti dari sistem Kris Super V ini adalah mengarahkan bolt atau baut ke dalam rongga di belakang magazine atau kamar atau wadah peluru, sehingga mengurangi efek recoil secara efektif. Dengan begitu, kontrol dan akurasi tempat menjadi jauh lebih baik. Hentakan pada senjata konvensional umumnya akan mengarah ke belakang, menghentak langsung menuju bahu penembak. Hentakan ini membuat posisi penembak ikut terdorong ke belakang. Dorongan ini menurunkan tingkat akurasi pada senjata. Berbeda dengan Kris, senjata ini dirancang mampu menyerap dan mengeluarkan tenaga recoil ke arah bawah, sehingga hentakan dapat dikurangi. Hasilnya, pengguna pun memiliki kontrol lebih baik dan akurasi menembak menjadi meningkat. Sistem ini juga membuat wujud Kris menjadi futuristik. Selain itu, popornya dapat dilipat. Bahannya sebagai besar dibuat dari polimer, membuatnya menjadi cukup ringan, sehingga membuatnya semakin ringkas untuk dibawa atau digunakan. Kris juga bisa dibongkar dan dipasang kembali dengan mudah. Senjata ini mulai diproduksi secara massal pada tahun 2009. Senjata ini banyak digunakan sebagai senjata untuk pasukan khusus bagi pihak militer maupun polisi. Menurut beberapa sumber, salah satu pasukan khusus TNI juga menggunakan varian Kris Vector ini. Pada tahun 2015, Kris pun mengenalkan varian generasi keduanya. Pada varian kedua, ada penambahan ruang untuk pemasangan aksesoris dengan rel ditambah 6 rel slot tambahan di bawah selongsong atau moncong, dan tempat untuk memasang 7 rel slot di kedua sisi. Varian kedua ini cukup disukai karena bisa dipasang berbagai macam aksesoris tambahan seperti scope dan yang lain-lainnya. Kris mampu menembakkan berbagai peluru seperti 9x19 mm, 45 APC, serta 40 S dan W. Selain itu, magazin Kris dapat dipasangi berbagai jenis magazin dari varian pistol Glock 17. Beberapa magazin tersebut antara lain magazin Colt 21 dengan 13 peluru dan Glock 30 peluru. Kris Vector mampu menembakkan 1200 tembakan per menit dengan jarak efektif 60 meter. Memiliki magazin yang dipasang vertikal. Magazin ini berisi 30 peluru. Varian standar dari Kris dibekali laras pendek ukuran 140 mm atau 170 mm. Senjata ini juga bisa dipasang peredam suara untuk kebutuhan pasukan khusus. Terdapat 3 opsi penembakan mulai dari single to round serta full auto. Varian SMG hanya dijual khusus untuk kalangan militer dan kepolisian, sementara untuk sipil diberi versi semi otomatis saja. Untuk spesifikasi senjata yang lengkap bisa teman-teman baca pada layar berikut. Nah, itulah pembahasan kali ini. Senjata Kris ini adalah senjata yang sangat populer di kalangan anak-anak bermain game FPS. Dan ada beberapa negara yang paling banyak membeli senjata Kris ini. Di antaranya adalah negara Bangladesh dan Thailand. Dan mungkin itulah beberapa penjelasan dari senjata ini. Semoga kita semua bertambah wawasannya. Kalau ada salah dan janggal, mungkin bisa kita diskusi di kolom komentar. Mungkin hanya sekian dan terima kasih.